Tapi kadang-kadang saya kalau pakai baju saya buka kayak gini. Bukannya saya sok-sokan mau memperlihatkan belahan dada. Hai, halo, apa kabar? Seneng banget ketemu lagi dengan saya, Dre Christian, di vlog saya, di channel saya, Dre Christian. Ini lama banget nggak ketemu dengan teman-teman semuanya, nggak bikin konten, nggak bikin sesuatu. Paling kemarin juga sempat cuma ngupload apa sih lagu ketika Natal kemarin yang terakhir. Iya, Holy Night itu ya, udah lama, sekarang baru muncul lagi. Kenapa? Karena memang baru nggak pengen bikin konten-konten, nggak pengen bikin sesuatu gitu. Sekarang ada di mana? Saya ada di depan kamar saya di Paroki Ignatius Magelang. Kalau teman-teman yang dari di paroki ini pasti tahu ini di sebelah mana sih gitu. Ya, dan hari ini tanpa terasa udah tanggal 22 Januari 2021. Sesuatu yang ternyata cepet banget gitu ya berlalunya, dari tahun baru kemarin, terus kemudian sampai dengan saat ini. Kemarin juga berencana mau ngobrol-ngobrol soal resolusi juga nggak jadi. Pokoknya ada banyak hal yang baru tidak saya kerjakan saat ini ya. Jadi kegiatan di paroki juga nggak banyak sih, biasanya cuma di kamar hampir 3/4 hari-hari saya di dalam kamar buat bantuin memasukkan data umat, terus buat nonton YouTube. itu doang, nggak ada yang lainnya. Dan memang kalau bicara apakah saya tidak kemana-mana, memang nggak kemana-mana gitu, karena PSBB juga gitu ya, sampai tanggal 25, bahkan katanya mau diperpanjang. Jadi ke Jogja juga enggak, sama hampir 2 minggu lebih ini hanya berada di seputaran Magelang. Keluar pun hanya kalau ada sesuatu yang penting, terus kemudian juga berusaha untuk menghindari kerumunan. Jadi kalau misalnya saya ke supermarket pun, di sini kan ada beberapa supermarket besar gitu. Kalau saya ke sana terus untuk membeli sesuatu, ketika terlihat agak ramai biasanya langsung menyingkir. Bukan parno sih ya, cuma memang itu yang harus kita jaga gitu. Ini nggak pakai masker karena memang tidak ada orang di kanan kiri saya. Nah, hari ini saya mau ngapain? Jadi tadi malam itu kan kita ngobrol-ngobrol dengan para romo nih, biasanya habis makan malam terus kita ngobrol-ngobrol. Nah, saya tuh cerita tentang kerak, tentang trik-trik yang saya gunakan dalam menggunakan kerak ini gitu. Terus kemudian Romo mengatakan, kenapa itu tidak kamu bikin vlog, karena siapa tahu ada teman-teman yang memakai kerak juga di luar sana, atau yang berencana memakai kerak mungkin ingin mengetahui juga gimana sih tips triknya juga memakai kerak, apalagi mengatasi kesulitan-kesulitan ketika memakai kerak ini. Ya udah, dulu pernah ketika saya sebelum masuk menjadi frater ini pengen saya bikin jadi buku gitu, sudah saya ketik gitu ya tentang tips trik memakai kerak ini, gimana memakai ini ya. Kalau dari tadi kerak apaan sih nih, karena saya kan penyandang difabilitas. Karena saya lebih menggunakan kata-kata difabilitas daripada disabilitas. Kalau disabilitas itu orang yang tidak memiliki istilahnya kemampuan gitu ya. Tapi kalau difabilitas memiliki kemampuan yang berbeda. I think I have sok-sokan bahasa Inggris. Saya pikir saya memiliki kemampuan yang berbeda, bukannya tidak memiliki kemampuan. Jadi ya membiasakan diri menggunakan kata difabilitas ya, bukan disabilitas. Jadi apa salah satunya? Jadi dulu pernah mau saya tulis, tapi kemudian keburu masuk ke kentungan juga. Terus kemudian juga saya rasa juga bahannya juga nggak banyak juga, hanya beberapa. Jadi ya mending saya sharekan sekarang kepada teman-teman. Nah, apa sih yang mau saya bagikan ke teman-teman hari ini tentang tips and trik seorang difabel yang memakai kerak supaya tetap kece, tetap oke. Yang menjadi permasalahan pertama adalah seperti kalau Anda nonton vlog saya ketika saya membeli rubber, itu adalah ini. Yang paling utama adalah bagian kaki ini, bagian bawah dari kerak atau rubber ini. Kenapa? Karena ini hidup matinya kita sebagai difabel yang memakai kerak adalah ini. Kenapa? Karena kan ini kalau ini sudah aus ya, sudah hilang kayak gitu, ini akan menjadi kena besinya dan akan lebih mudah terpeleset. Cuma yang menjadi masalah adalah sekarang untuk rubber-rubber seperti ini,
itu keras dan ada yang terlalu lembek, ada yang terlalu keras. Kalau yang terlalu lembek kemarin saya barusan beli, nggak saya bawa ke sini. Itu kalau kita pakai terus kemudian kena lantai, itu kemudian akan bunyi prak kayak gitu. Jadi kalau kita kemanapun akan kedengeran, oh itu dari sana gitu. Nah, kalau yang ini yang terbaru nih, yang saya kemarin beli di Yakum. Jadi buat teman-teman yang mau cari-cari kayak gini, ini nggak di endorse, tapi kalau saya cari apa-apa biasanya di Yakum. Tapi ada juga sih di toko-toko alat kesehatan. Ini mudah terpleset, nih bentuknya gini nih. Nih. Nah, saya kemarin itu berpikiran gimana ini, karena kemarin sempat berganti-ganti karena ini membuat saya terpleset gitu. Yang saya lakukan adalah mudah. Jadi buat teman-teman yang mungkin difabel juga terus dapat kayak gini yang keras, walaupun sebenarnya ini antep sih ya, ini lebih kuat kayak gitu, yang keras. Yang saya lakukan, saya sudah mencoba untuk beberapa hari ini dibuat kalau ban motor itu kan kalau misalnya dia masih ada ukir-ukirannya ya, istilahnya kalau bahasa Jawanya isih ono kembangannya, itu aman. Tapi kalau udah yang halus itu nanti akan terpleset. Saya bayangkannya seperti itu. Ini karena halus sebenarnya akan terpleset, maka saya terpleset. Maka yang saya lakukan adalah, jelek banget sih ininya, saya membuat kayak gerigi-gerigi di bawahnya. Jadi saya potong seperti ini. Nah jadi jadi kayak ini gerigi nih, dibuat gerigi seperti ini, jadi berputar dan it's work. Jadi maksudnya ini membantu juga, paling tidak dalam beberapa hari ini saya memakai, saya merasa ini lebih aman karena tidak terpleset. Karena ini ya mungkin nggak tahu kenapa, gimana cara kerjanya mungkin, tapi karena ada jeda-jedanya ini jadi agak lebih bisa mengembang-ngembang gitu ya. Jadi ini dibuat berputar sampai akhirnya nanti membentuk satu lingkaran bunga gitu, seperti yang sudah saya pakai ini. Sorry ya, nih kotor nggak sih? Ya, nah nih seperti ini. Jadi itu tip yang pertama buat teman-teman yang memakai krek terus kemudian sering terpleset atau gimana gitu. Terus yang kedua, sehubungan dengan penampilan. Yang kedua, kalau yang lainnya sih ada ini sih ya. Ini untuk lebih nyamannya dibuat, yang ini seharusnya sudah diganti sih. Yang lebih nyamannya biasanya saya pesan gitu di Yakum, tapi ada juga yang sudah ada. Saya pesan ini yang terbuat dari kayak ada kulit sintetis gitu. Ini nanti ada hubungannya dengan penampilan juga. Tetap dipikirkan penampilan juga. Jadi warna-warnanya cari yang warna-warna seperti ini. Karena kadang-kadang ada juga yang dari karet gitu. Cuma saya tidak rekomendasi, tapi kalau adanya itu juga nggak apa-apa sih ya. Cuma ya kalau dari karet itu masalahnya, semakin lama kita memakai, maka warna hitamnya yang di sini akan berpindah ke baju. Jadi dulu saya pernah ketika memakai yang dari karet itu, baju di sini biasanya akan menjadi hitam-hitam itu. Dan itu dicuci susah. Jadi kenapa terus kemudian saya milih yang ini, karena dalamnya juga nanti akan dibuat ada kayak karetnya, busanya gitu, jadi lebih agak ringan sedikit, agak empuk sedikit gitu. Begitu, jadi ini untuk kreknya. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya, kalau misalnya memang ada kerusakan ya mau nggak mau harus diperbaiki di yang bisa memperbaiki atau beli gitu akhirnya. Nah kemudian untuk yang penampilan yang kedua adalah, kenapa kalau mungkin Anda bertanya, kenapa sih saya gitu kalau memakai baju kok biasanya memilihnya yang ngepres yang ketat seperti ini, yang biasanya bajunya sama ketat gitu ya. Saya tuh pernah ada satu pembimbing di Kentungan gitu yang sampai bertanya gitu dengan serius saat itu, kamu tuh kenapa kalau memakai baju harus ngepres gitu, harus ketat gitu, apakah cari perhatian? Wow, hebat sekali saya cari perhatian. Tidak ya, kenapa saya memakai baju? Kalau Anda, teman-teman saya semuanya pasti tahu, saya kalau memakai baju, pakai kaos gitu, selalu yang ngepres. Kenapa? Karena kalau saya memakai baju yang lebih besar atau kedodoran, itu nanti ketika memakai krek ini semuanya akan ketarik dan nggak rapi. Jadi saya kenapa pakai baju ngepres, supaya logika aja ya, kalau ini ngepres kayak gini, ini juga ketika dipakein krek paling naiknya cuma sedikit, cuma gini doang gitu. Tapi ketika baju itu lebih besar nanti akan gini. Dan itu buat saya itu menjadi tidak nyaman gitu. Bukannya apa-apa sih, bukannya wah lu peduli penampilan atau apa, cuma ya memang mau nggak mau saya pengen penampilan saya bagus gitu. Maksudnya memakai baju pun kelihatan rapi gitu. Apalagi kalau bajunya adalah baju yang dimasukkan itu kalau lebih besar itu akan gini sekali, sama juga jelek. Jadi saya selalu memakai yang ngepres, jadi ketika dimasukkan pun juga akan menjadi pas gitu. Kadang-kadang saya menjadi bermasalah adalah ketika memakai
sweater atau jumper gitu kan, itu biasanya enak kalau yang gede-gede gitu. Nah itu ketika saya memakai yang ukuran yang lebih ngepres itu memang dipakainya tidak enak. Jadi ya sudahlah, kadang-kadang kalau untuk jumper atau sweater itu ya udah kegedean dikit gak apa-apa, ataupun jaket gitu. Atau itu di luar atau nanti dilepas lagi juga. Nah terus kemudian ini barusan ini saya kancingkan. Kenapa saya biasanya kalau pakai baju juga ini kayak gini kan, ini aman. Tapi kadang-kadang saya kalau pakai baju saya buka kayak gini. Bukannya saya sok-sokan mau memperlihatkan belahan dada. Enggak. Dada juga enggak ada. Tapi kenapa? Tapi ada hubungannya dengan tadi. Kalau ini saya pakai gini, kalau misalnya bajunya bajunya menjadi lebih press gitu kan. Terus kemudian ini nggak enak, kadang-kadang ininya ke atas ini. Jadi yang saya lakukan adalah ini agak saya buka sedikit. Begitu. Jadi bukan apa-apa. Jadi kalau ini saya mungkin kalau selama ini ada yang orang berpikir itu sok-sokan banget sih fraternya, sok dibuka apa, itu ada alasannya. Jadi lebih ini supaya saya tidak seperti nyekak kayak gitu, saya agak buka sedikit, agak dibuka gitu. Tapi saya lihat-lihat bajunya juga, kalau jaraknya kancingnya terlalu jauh yang nggak dibuka nanti kelihatan dalemannya kan, malah dikira jualan nanti. itu soal baju, soal memakai baju. Terus apa lagi? Terus kemudian ini masih soal baju juga ini. Nah dulu ketika saya sebelum menjadi frater gitu kan, bersama Blended Voice atau saya pribadi, kadang-kadang ketika perform di panggung, bernyanyi ataupun di acara-acara, sering memakai kain Jawa, bebetan Jawa gitu. Nah sedangkan karena kaki saya yang sebelah kiri itu sebelah kiri saya itu lumpuh, maka kan bokong saya itu tepos. Maka apa yang saya lakukan apa? Kan sering melorot nih kalau memakai kain gitu, sering melorot gitu. Yang saya lakukan ini triknya saya dapat dari kakak saya sebenarnya, karena kakak saya dulu sering menari, karena dia sebenarnya penari tapi tidak memilih jalur itu. Yang dilakukan adalah ini bisa buat trik juga nih buat teman-teman yang memakai kerek, terus kemudian ataupun Anda yang tepos bokongnya. Saya setelah memakai kain, setelah kain diputarin kayak gitu, saya akan ambil koran itu dilipat sampai ukurannya segini kali ya. Itu disirikan dulu, diputarkan gini, plak gitu. Agak gede dikit apa ding? Agak kayak gitu. Baru kemudian dikasih stagen. Stagen itu kayak yang ikat pinggangnya Jawa itu ya, yang dari kain yang dililit itu, baru dikasih stagen. Nah itu buat saya menjadi ngeplek gitu, jadi tidak melorot gitu. Paling melorot pun gampang untuk dinaikkan, dan kalau jadi berbentuk ada pantatnya lah kayak gitu, walaupun terus gimana, tapi sebenarnya bukan buat ngejar untuk bikin pantat, enggak ya. Tapi untuk Anda yang cewek-cewek itu bisa dicoba, karena bisa jedit kalau istilahnya kalau orang Jawa. Tapi untuk supaya tidak kemudian gampang untuk melorot gitu. Jadi saya memakainya ada ada kain dililitkan dulu, terus kemudian nanti saya kasih koran. Setelah dikasih koran baru kemudian saya memakai stagen. Bisa deh dicoba. Ini buat siapapun juga bisa, bukan hanya untuk difabel aja, terutama untuk anak yang pantatnya tepos ya. Itu. Nah, terus kemudian tentang sandal jepit. Nah, karena kaki saya lumpuh kok kadang-kadang pakai sandal jepit gitu, kalau ada yang bertanya gitu. Nah, yang saya lakukan apa? Saya akalinya supaya saya tetap bisa memakai sandal jepit adalah di bawahnya sandal jepit itu, ini kaki, dan di kaki saya di sini nih, di sandalnya gini, saya berikan apa coba? Saya tempel double tip. Jadi saya tempel double tip, ada berapa 2 atau 3 lapis kayak gitu, baru nanti saya pakai. Jadi kaki saya itu nempelnya di double tip. Jadi kenapa kalau Anda melihat kalau kemana-mana itu saya memakai sandal jepit. Jadi kalau besok Anda melihat saya memakai sandal jepit, langsung berpikir, oh dia ada double tipnya. Jadi saya di kamar itu selalu memiliki persediaan double tip gitu. Untuk yang memakai sandal ini bisa dicoba ini buat teman-teman yang difabel ini, yang kakinya nggak bisa mencengkeram sandal dengan baik dan benar, sandal jepit. Karena kalau sandal yang ada talinya sih aman ya, nggak bermasalah, tetapi ketika itu ya saya kasih double tip itu. Nah terus kemudian kalau ini di luar penampilan dan sebagainya, tentang pemakaian krek ini kadang-kadang dipertanyakan oleh teman-teman yang pemakai krek baru nih, newcomers. Itu tentang naik turun tangga.
Nah, kalau Anda memakai krek, kalau kemudian naik turun tangga itu kayak gimana? Yang pertama, kalau Anda naik tangga, itu yang melangkah pertama adalah kaki Anda. Baru kreknya mengikuti. Jadi kaki-kaki dilangkahkan dulu tek, baru nanti kreknya diangkat tek. Berbeda dengan ketika turun tangga. Ketika turun tangga, itu krek Anda turunkan dulu, baru kakinya mengikuti. Karena kalau tidak, nanti Anda kejulungup. Karena kan jadi kayak gini. Jadi meluar ke depan kayak gitu. Jadi kalau ketika Anda turun tangga, ini diturunkan dulu kreknya, baru kemudian kaki Anda ikut turun. Begitu seterusnya. Nah, kalau naik tadi, ya, kalau naik adalah kakinya dulu naik, baru kemudian kreknya di sini mengikuti. Nah, begitu. Kadang-kadang itu yang nggak terjadi, yang riweh gitu. Nah, kemudian ketika Anda melangkahkan kaki Anda yang sehat itu melangkah dulu, baru kaki Anda yang bermasalah itu melangkah bersama krek Anda. Gitu nih, jadi buat siapa tahu ini berguna untuk tiba-tiba nanti Anda kecelakaan atau gimana, tapi semoga enggak ya, semoga aman-aman semuanya. Tapi kalau saja suatu ketika ada yang harus memakai krek, jadi begitu ceritanya untuk memakainya. Ngomong kayak gini aja udah 15 menit loh ini ya. Semoga bermakna dan berguna untuk Anda. Jadi paling tidak apa yang ingin saya sampaikan di sini, makna apa yang saya ingin bagikan kepada Anda. Setiap dari kita pasti punya kekurangan, ada hal-hal yang membuat kita menjadi berbeda dengan yang lainnya, tetapi selalu ada cara yang bisa kita lakukan untuk membuat kekurangan kita itu menjadi teratasi. Seperti tadi memakai krek kayak gitu, teratasinya dengan ya banyak hal yang saya lakukan tadi. Memakai krek kok pakai baju tidak rapi, ya diatasinya seperti itu, lebih ngepres sedikit. Terus kemudian kalau memakai kain dan memakai sandal, semuanya saya sampaikan kepada Anda. Jadi sekali lagi, ketika kita punya kekurangan, jangan tertumpu pada kekurangan kita, tetapi bagaimana kekurangan kita bisa menjadi kelebihan, dan kita bisa mencari banyak cara untuk membuat kekurangan-kekurangan itu bukan tertutupi, tetapi kekurangan-kekurangan itu tidak menjadi masalah dalam kehidupan kita. Jadi tetap berjalan gitu. Jadi udah nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya, kenapa saya pakai baju ketat lah, kenapa saya bisa memakai sandal lah, atau apapun itu, ini dibuka juga kenapa? Karena semua itu ada alasannya. Semoga pihak-pihak yang selama ini bertanya-tanya, berpikir-pikir ini orang kenapa, akhirnya menemukan jawabannya. Akhirnya punya konten yang saya bagikan untuk vlog saya. Setelah lama tidak upload, tapi tetap silahkan tonton vlog-vlog saya, ikuti saya bercerita atau apapun perjalanan-perjalanan saya. Semoga ada banyak hal yang saya bagikan untuk Anda, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini berguna untuk Anda. Kalau ini Anda merasa bahwa orang lain juga perlu untuk tahu juga, silahkan di-share kepada teman-teman Anda ataupun di media-media sosial Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya, dan sampai jumpa. Berkah dalam, salam sehat, jangan lupa 3M, pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Bye.